Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Ramadanti dari kelas manajemen. Saya akan membahas tentang anggaran BOP. Pengertian biaya overhead pabrik atau BOP adalah biaya produksi yang tidak masuk dalam biaya bahan baku maupun biaya tenaga kerja langsung. Apabila suatu perusahaan juga memiliki apartemen lain, maka semua biaya yang terjadi di departemen tersebut termasuk biaya tenaga kerjanya dikategorikan sebagai biaya overhead pabrik, sehingga muncul biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk pemakaian bahan tambahan, biaya tenaga kerja langsung, pengawasan mesin produksi, pajak, asuransi, hingga fasilitasnya. Lalu penggolongan biaya overhead pabrik. Sebelum menentukan anggaran biaya overhead pabrik, kita harus bisa menggolongkan biaya overhead pabrik terlebih dahulu. Dengan adanya penggolongan, kita akan terlebih mudah untuk menentukan seberapa besar anggarannya. Lalu penggolongan biaya overhead pabrik menurut sifatnya itu ada 3. Yang pertama biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya reparasi. Lalu penggolongan biaya overhead pabrik menurut perilakunya dalam hubungan produksi, yaitu ada BOP tetap, BOP variabel, dan BOP semi variabel. Selanjutnya penggolongan biaya overhead pabrik menurut hubungannya dengan departemen, yaitu dengan secara langsung, ini biaya overhead pabrik yang ada dalam sebuah departemen dan manfaatnya yang dapat dinikmati oleh departemen tersebut. Biaya yang tidak langsungnya itu yakni biaya pabrik yang manfaatnya dinikmati oleh lebih dari satu departemen. Selanjutnya ilustrasi biaya overhead, metode penentuan tarif biaya BOP. Itu ada plan wide rate atau tarif tunggal, yang kedua departemental rate atau tarif departementalisasi, dan yang ketiga activity rate atau tarif setiap aktivitasnya. Di bawah tersebut ada pengertiannya ya. Lalu selanjutnya ada penghitungan biaya overhead pabrik. Yang pertama menyusun anggaran biaya overhead. Terus yang kedua memilih dan menaksir dasar pembebanan biaya overhead pabrik. Dasar pembebanan BOP tersebut dapat dipilih berdasarkan satuan produk. Biaya bahan baku biasanya tenaga kerja langsung, jam tenaga kerja langsung, jam mesin. Sementara itu faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam pembebanan biaya. Lalu berbagai rumusan tambahan penghitungan biaya overhead pabrik, ada jumlah satuan produk, taksiran biaya overhead pabrik, taksiran jumlah satuan produk yang dihasilkan dari tarif BOP per satuan. Lalu selanjutnya ada biaya bahan baku, cara menghitungnya. Taksiran biaya overhead pabrik dibagi taksiran biaya bahan baku yang dipakai dikali 100% sama dengan presentasi BOP dari biaya bahan baku tersebut. Lalu selanjutnya ada biaya tenaga kerja. Dengan cara menghitungnya, taksiran biaya overhead pabrik dibagi taksiran biaya tenaga kerja langsung dikali 100% dengan jumlah presentasi BOP dari biaya tenaga kerja langsung. Selanjutnya ada jam tenaga kerja langsung. Cara menghitungnya itu taksiran biaya overhead dibagi taksiran jam tenaga kerja sama dengan tarif BOP jam tenaga kerja langsung. Lalu selanjutnya jam mesin. Jam mesin sama pembagiannya kayak tadi, taksiran biaya overhead dibagi taksiran jam kerja mesin sama dengan tarif BOP per jam mesin. Lalu selanjutnya langkah-langkah penentuan tarif BOP per departemen. Langkah-langkah tarif BOP departemen itu ada 2, penyusunan anggaran per departemen sama alokasi BOP departemen. Ada 2 macam metode alokasi BOP departemen, yaitu metode alokasi langsung dan alokasi bertahap, yang terdiri dari alokasi kontinu, aljabar, urutan alokasi yang diatur, maupun perhitungan tarif pembebanan BOP per departemen. Kesimpulan dari anggaran BOP ini adalah biaya produksi
yang tidak langsung terhadap produk merupakan biaya produk yang tidak masuk dalam biaya bahan baku maupun biaya tenaga kerja. Contohnya pemakaian bahan penolong, pengawasan mesin produksi, mandor, sewa pajak, asuransi, depresi, dan yang lain-lain. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.